Indonesia, tanah penuh cerita. Di tanahmu aku berdiri, membela negeriku dengan cinta. Untukmu Ibu Pertiwi, terberkatilah Indonesia. Demi keagungan semesta, selamat datang di seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan mengenai isme Indonesia. Apa warisan yang kita terima, dan apa yang harus dilakukan dengan warisan itu? Demikianlah dua pertanyaan penting bagi setiap pemerintahan baru. Ya, per Maret 2024, kita baru punya 10,99% penduduk Indonesia yang sudah sarjana. Sementara Malaysia di angka 22%, Singapura 28%. Tentu, ini salah satu tantangan Ekopol Budhankam kita yang harus segera dibenahi jika ingin transformasinya real dan meraksasa. Tetapi, tidak mudah, karena per 10 Maret 2024, kita punya 10% orang yang kekayaannya setara dengan 90% rakyat Indonesia. Per 10 Maret 2024, angka korupsi kita lebih dari 30% APBN. Dan per 10 Maret 2024, anggaran pendidikan kita tidak akan lebih dari 10% APBN. Lalu, per 10 Maret 2024, angka kemiskinan kita 47%, dan angka pengangguran 22%, serta angka ketimpangan kita 0,38. Hanya agen asing yang tega melakukan penjajahan bin perbudakan terhadap bangsanya sendiri. Ialah sesungguhnya enemy of the state yang paling berbahaya. Ialah arsitek bangsa budak yang diperbudak bangsa-bangsa. Ialah lokomotif kehancuran SDM dan produsen terbaik banjirnya para pelacur intelektual. Karena lahir dari kampus terbaik Republik. Kinerja agen asing ini berhasil menguasai seluruh Indonesia. Kita saksikan konsentrasi kekayaan pada satu kelompok melahirkan intensifikasi kekuasaan politik. Lalu, intensifikasi kekuasaan politik melahirkan perundangan khianat yang mempercepat perputaran konsentrasi kekayaan haram dan kekuasaan batil kepada kelompok tersebut. Siklus malpraktik ini sudah terjadi puluhan tahun dan semakin melumpuhkan ruang gerak pribumi. Mereka berperang dengan menyebar uang haram, sedang sesama pribumi dibikin berkelahi untuk memperebutkan uang judol. Kita bisa menyebutnya sedang tertimpa lingkaran Viasana Indonesia atau ujian kemalangan. Lihatlah, pada perundangan dan peraturan yang buruk, ia bersumber dari konstitusi buruk dan agensi buruk. Tetapi, agensi buruk berasal dari sarjana yang buruk, dan sarjana buruk berasal dari kampus yang buruk. Lalu, kampus buruk karena kurikulum buruk. Mengapa buruk? Karena semua kurikulum buruk ini berontologi pendidikan di Indonesia, bukan pendidikan Indonesia. Yang kurikulum utamanya 3, Pancasila, konstitusi asli, dan kepentingan nasional. Ya, kini kita terlalu banyak didatangi bangsawan yang tak menemukan bangsanya. Negarawan tak memikirkan negaranya. Ilmuwan tak menjaga moralnya. Agamawan menampilkan watak rakusnya. Ekonom pengemis keluar, sambil pemalak yang jahatnya tidak tak termaafkan. Siklus perbudakan bangsa oleh bangsa sendiri ini hanya bisa dipatahkan dengan revolusi Pancasila. Dan kitalah subjeknya. Sebab kitalah patriot Pancasila. Semua patriot harus yakin, karena dalam keteraturan akan ada keacakan. Dalam hegemoni akan ada kontranya. Dalam harmoni akan ada chaos, sentripetal, dan sentrifugal. Dua yang satu, dan satu yang dua. Inilah teori fraktal. Tentu, ini teori yang mencoba memodelkan proses rumit, dengan mencari proses sederhana yang ada di kelanjutannya. Teori ini didasarkan pada prinsip, bahwa proses sederhana yang diulang-ulang secara tak terbatas, akan menjadi proses yang sangat rumit. Tetapi ujungnya, akan ada yang sederhana. Begitu seterusnya. Seperti kita, yang hidup untuk mati, dan mati untuk hidup.
Kita masih di sini. Berdiri untuk duduk, dan duduk untuk berdiri. Bersama firman profan yang semakin lusuh, berisi puja-puji, plus caci maki. Tentang penjahat dan patriot, yang semakin lama pudar oleh waktu. Para penjahat makin lupa, dan sombong. Lupa, bahwa kita semua mau mati. Lupa rumput semakin kering. Nahoda semakin miring. Rakyat semakin banyak yang sinting. Isme Indonesia. Oleh Yudi Haryono. Sampai jumpa di seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia.